warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan reaksi substitusi nukleofilik yang pertama. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Fatun Kotrunada, Muhammad Said Al-Khairi, Intan Anggraini, dan Dining Hani Oktavia. Materi yang akan dibahas antara lain penjelasan mengenai nukleofilik, elektro, dan gugus pergi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian substitusi nukleofilik dan mekanismenya yang akan disampaikan oleh Dining Hani. Selanjutnya mengenai stereo, laju, dan reaktivitas oleh Intan Anggraini. Dan yang terakhir akan dibahas mengenai stabilitas dan penataan ulang oleh saudara Muhammad Said Al-Khairi. Yang pertama adalah pengertian nukleofilik. Nukleofil berarti pecinta nukleus, yakni suatu spesies atau ion atau molekul yang menyerang satu alkilhalida dalam reaksi substitusi. Nukleofilik dilambangkan dengan ion Nu. Nukleofil sendiri memiliki sepasang elektron tak berpasangan atau unset dalam kulit terluarnya. Umumnya, sebuah nukleofil adalah spesies apa saja yang tertarik ke pusat positif. Pusat positif ini adalah karbon pada ujung suatu alkilhalida yang mempunyai muatan positif parsial. Karbon ini rentan terhadap serangan oleh anion atau spesies yang tak lain adalah nukleofil itu sendiri. Nukleofil adalah suatu bahasa Lewis. Kebanyakan nukleofil adalah anion, namun beberapa molekul polar yang netral seperti air, metanol, dan metilanin dapat juga bertindak sebagai nukleofil karena molekul netral ini memiliki pasangan elektron menyendiri yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan sigma. Substitusi oleh nukleofil disebut substitusi nukleofil atau pergantian nukleofil. Kemudian, di bawah ini gambar mengenai naiknya nukleofilisitas. Nukleofilisitas adalah kemampuan suatu reaksi untuk menyebabkan terjadinya reaksi substitusi yang ditentukan dari laju relatif reaksinya. Semakin ke kanan, semakin kuat. Selanjutnya adalah elektrofilik. Elektrofilik adalah kebalikan dari nukleofil, yakni pecinta elektron yang sering dilambangkan dengan E+. Suatu elektrofil tertarik ke suatu pusat negatif, maka dari itu, elektrofil merupakan asam rilis seperti H+ atau zinc fluorida. Setelah itu, ada gugus pergi atau yang biasa kita kenal dengan good leaving group. Gugus pergi atau gugus lepas ialah gugus apa saja yang dapat digeser dari ikatannya dengan suatu atom karbon. Dalam reaksi substitusi alkilhalida, halida disebut gugus pergi atau leaving group. Ion halida merupakan gugus pergi yang baik karena ionnya merupakan basa yang sangat lemah. Namun, ion fluorida bukan merupakan gugus pergi yang baik karena ion fluorida merupakan basa yang lebih kuat daripada ion halida lain. Selain itu, basa kuat seperti ion hidroksida dan ion amida juga bukan merupakan gugus pergi yang baik karena ketika dilepas akan lebih reaktif dibandingkan gugus yang masuk sehingga gugus perginya kurang disukai. Dalam gambar dijelaskan naiknya reaktivitas ion halida. Ion iodida adalah halida yang paling mudah digantikan, baru ion bromida, kemudian klorida. Oke, setelah kita membahas mengenai apa itu nukleofilik, elektrofilik, dan gugus pergi, sekarang kita akan membahas mengenai reaksi substitusi atau reaksi penggantian. Nah, substitusi nukleofilik itu merupakan suatu reaksi yang atom, ion, atau gugus di dalam suatu substrat yang mana jika direaksikan dengan suatu nukleofilik, maka ia akan disubstitusikan atau digantikan oleh atom, ion, atau gugus lain yang mana ini dinamakan dengan sebagai contoh, ini disajikan reaksi substitusi alkil halida.
yaitu bromoetana. Nah, alkil halida di sini itu adalah Br yang mana yaitu disebut sebagai gugus pergi atau leaving group. Ion halida ini merupakan gugus pergi yang baik karena ionnya merupakan basa yang sangat lemah. Sedangkan untuk nukleofiliknya di sini yaitu menggunakan ion hidroksil. Lalu untuk substratnya itu ada bromoetana dan menghasilkan produk berupa alkohol yaitu etanol. Nah, mengapa sih bromoetana ini tuh dapat disubstitusikan oleh nukleofilik hidroksil? Perlu diketahui juga bahwa kebanyakan nukleofilik itu akan menyerang pusat yang positif pada substratnya. Kalau diperhatikan antara CH3 dengan CH2 ini, maka yang CH2 ini adalah gugus yang lebih positif bila dibandingkan dengan CH3. Nah, mengapa demikian? Karena elektron ikatan antara C dan Br itu akan lebih tertarik ke Br. Karena Br lebih elektronegatif sehingga dapat menarik sepasang elektron yang menyebabkan CH2 itu lebih positif dibandingkan dengan CH3. Lalu, karena atom CH2 di sini sudah mengikat 4, yaitu ada satu dari CH3, 2 atom H, dan 1 atom Br, maka ketika si gugus hidroksil ini masuk, si Br akan terlepas. Nah, karena Br-nya itu merupakan gugus pergi, maka ia akan mudah terlepas sehingga mudah digantikan dengan gugus hidroksil dan menghasilkan suatu produk alkohol, yaitu dalam hal ini etanol. Nah, untuk rumus umumnya sendiri, yaitu ada dua bentuk. Yang pertama yaitu dalam bentuk netral. Jika nukleofilik dalam bentuk netral, itu akan menyerang suatu alkil halida yang mana gugus L-nya ini akan terlepas menjadi L-. Sedangkan nukleofiliknya itu yang tadi tidak bermuatan, maka dia akan berikatan dengan R dan menimbulkan muatan positif. Lalu yang bentuk kedua itu adalah bentuk anion. Jika NU-nya itu dalam bentuk anion, maka dia itu akan menghasilkan ikatan antara NU dengan alkil yang dimana nukleofiliknya itu tidak bermuatan lagi dan melepaskan satu gugus pergi. Terus berdasarkan kinetikanya itu, substitusi nukleofilik dibagi atas 3. Yang pertama yaitu substitusi nukleofilik unimolekuler yang akan dibahas setelah ini. Yang kedua yaitu ada substitusi nukleofilik bimolekuler atau SN2, itu akan dibahas oleh kelompok setelahnya. Dan yang ketiga yaitu ada substitusi nukleofilik internal. Setelah kita mengerti mengenai pengertian substitusi nukleofilik, lalu nukleofilik, elektrofilik, dan gugus pergi, sekarang kita akan membahas mengenai mekanisme reaksi dari SN1 atau substitusi nukleofilik unimolekuler. Nah, pada alkil halida tersier dan tersier butyl bromida itu tidak mengalami atau tidak bereaksi secara SN2. Mengapa demikian? Karena terdapat rintangan sterik yang mengelilingi karbon yang mengikat gugus pergi. Nah, jadi alkil halida tersier itu akan mengalami atau bereaksi secara SN1 yang dimana reaksi SN1 ini merupakan reaksi ion. Secara umum, reaksi SN1 ini yang nukleofiliknya itu berupa basa yang sangat lemah seperti H2O dan etanol biasanya direaksikan dengan alkil halida tersier sehingga terbentuk produk substitusi bersamaan dengan produk eliminasi. Nah,
Karena H2O dan etanol ini juga digunakan sebagai pelarut, maka reaksi ini disebut sebagai reaksi solvolisis, yaitu campuran antara solvent dan lisis penguraian oleh pelarut. Jadi, ketika tersier butil bromida ini atau alkil halida tersier ini direaksikan dengan pelarut polar, contohnya H2O dan etanol, yang merupakan pelarut sekaligus nukleofilik yang sangat lemah, itu ternyata menghasilkan produk substitusi dan juga produk samping, yaitu eliminasi. Nah, kenapa bisa menghasilkan produk substitusi? Bagaimana caranya? Sedangkan dia tidak mengalami produk SN2. Nah, untuk mekanismenya, untuk mekanisme reaksi NN1 itu adalah reaksi bertahap atau stepwise reaction. Karbokation adalah zat antara atau intermediate, suatu struktur yang terbentuk dalam reaksi dan bereaksi menghasilkan produk. Untuk mekanisme reaksi SN1 ini terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap ionisasi atau pematahan alkil halida menjadi sepasang ion. Secara khas, dia itu memiliki energi aktivasi yang tinggi. Ini terjadi ketika substrat alkil halida tersier melepaskan gugus pergi. Nah, gugus perginya ini itu dapat lepas dengan sendirinya tanpa ada serangan dari nukleofilik. Jadi, kenapa hal ini bisa terjadi? Itu dikarenakan terdapat energi yang diperlukan sehingga gugus pergi ini dapat lepas dengan sendirinya. Dengan kata lain, diperlukan energi yang cukup untuk melepaskan gugus energi. Setelah substrat mengalami pemutusan seperti dalam keadaan 1, maka itu akan diperlihatkan bagaimana gugus pergi itu bisa lepas dari karbon substratnya. Mengapa? Karena gugus pergi ini tuh memiliki muatan parsial negatif, yang biasanya gugus pergi itu merupakan gugus penarik elektron, sehingga ikatan antara karbon dengan gugus pergi itu semakin lama akan semakin jauh dan kemudian putus, lalu menghasilkan zat antara berupa karbokation. Nah, karbokation ini merupakan suatu karbon yang memiliki muatan positif. Dicontohkan untuk mekanisme reaksi SN1 itu adalah mekanisme reaksi antara CH3 3 kali C dengan Br. Nah, dalam hal ini Br akan perlahan melepas dari substratnya, dan ini membutuhkan energi. Jika dilihat gambaran diagramnya pada halaman 183 Fessenden, itu semakin besar energinya, maka semakin cepat laju reaksinya. Nah, maka untuk memutuskan gugus pergi ini dengan karbon yang ada pada substrat itu dibutuhkan tambahan energi atau tersedia cukup energi agar alkil halida tersier ini dapat melepaskan ikatan antara karbon dengan gugus perginya, yang mana dinamakan dengan keadaan transisi yang pertama. Lalu setelah lepas, maka akan dihasilkan suatu zat antara karbokation dan anion gugus pergi. Untuk karbokation di sini itu adalah suatu produk zat antara yang sangat reaktif, sehingga ia dapat bereaksi dengan molekul nukleofilik apa saja meskipun ia sangat lemah. Lalu yang kedua, tahap kedua yaitu adalah serangan nukleofilik atau penggabungan karbokation dengan nukleofilik. Dalam hal ini yaitu H2O menghasilkan produk awal yaitu suatu alkohol berproton. Pada tahap 2 ini diperlihatkan bahwa zat antara dapat bereaksi dengan pelarutnya sendiri yaitu NH2O. Reaksi ini merupakan reaksi yang sangat cepat. Mengapa demikian? Karena karbokation ini merupakan suatu zat antara yang sangat reaktif
dan mampu bereaksi dengan nukleofilik lemah ataupun kuat, menghasilkan keadaan transisi 2 yang dimana akan diperlihatkan ikatan baru antara karbon dengan oksigen, kemudian akan menghasilkan produk berupa terbutil alkohol yang masih berproton. Tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga, reaksi asam basa, yaitu berupa lepasnya H+ dari dalam alkohol berproton yang cepat dan reversibel dengan pelarut. Nah, dalam hal ini tuh dimana terbutil alkohol yang berproton atau berlebihan akan berperan sebagai asam, sedangkan H2O di sini akan berperan sebagai basa, dimana reaksinya ini merupakan reaksi kesetimbangan menghasilkan tersier butil alkohol dan ion hidronium. Jadi untuk reaksi terbutil bromida dengan air itu akan terdiri atas dua reaksi yang terpisah. Yang pertama yaitu reaksi SN1, ionisasi yang diikuti oleh kombinasi NU atau serangan nukleofilik, dan yang kedua adalah reaksi asam basa. Oke, selanjutnya itu ada stereokimia suatu reaksi SN1. Nah, pada pembahasan ini tuh terdapat karbokation yang sering disebut juga sebagai ion karbonium. Jadi, ion karbonium ini merupakan sebuah atom karbon yang hanya mengikat 3 gugus saja. Jadi, atom karbonnya itu tidak mengikat 4 gugus seperti biasanya. Nah, karena hanya mengikat 3 gugus saja, maka ikatan ke gugus-gugus ini itu terletak pada sebuah bidang yang sama dengan sudut antar bidang itu sebesar 120 derajat. Nah, karena tadi kan atom karbon ini hanya mengikat 3 gugus saja, untuk mencapai keadaan geometrinya, karbon positifnya akan mengalami hibridisasi menjadi sp2 dan membentuk orbital p yang kosong. Nah, selanjutnya yaitu reaksi SN1 menghasilkan produk resemisasi dari 2 enantiomer yaitu R enantiomer dan S enantiomer. Nah, untuk contoh reaksi SN1 dari suatu alkil herida kiral itu dapat dilihat di contoh ya. Nah, pada tahapan reaksi itu, yang tahap pertama itu ada akan terjadi pengionan, yaitu akan menjadi karbokation dan suatu ion halida. Nah, setelah terjadi pengionan pada reaksi tersebut, reaksi pada gambar pertama itu akan dilanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu pada gambar kedua yang bawah itu akan terjadi penyerangan oleh molekul H2O kepada karbon kation untuk membentuk 2 alkohol berproton. Nah, dari penyerangan yang dilakukan oleh molekul H2O itu bisa dilakukan melalui jalur atas dan jalur bawah. Nah, melalui jalur atas itu bisa dilihat pada gambar yang bagian 2, yang reaksi atas itu akan menghasilkan produk berupa R 3,7 dimetil 3 oktanol. Nah, sedangkan yang melalui serangan molekul air dari bawah itu akan menghasilkan produk berupa S 3,7 dimetil 3 oktanol. Nah, selanjutnya yaitu ada laju suatu reaksi SN1. Nah, pada reaksi khas SN1 ini tidak terjadi bergantung pada konsentrasi nukleofil, tetapi hanya bergantung kepada konsentrasi alkil halida. Nah, untuk persamaannya bisa dilihat, yaitu laju SN1 sama dengan K kali konsentrasi Rx atau konsentrasi pereaksi. Nah, pada laju ini akan berlangsung sangat cepat antara R+ dan nukleofilik bila terbentuk karbokation. Nah, oleh karena itu laju keseluruhan reaksi ditentukan
oleh cepatnya Rx berionisasi dan membentuk karbokation R+. Nah, tahap ionisasi ini disebut tahap penentuan laju atau rate determining atau tahap pembatas laju atau rate limiting. Nah, untuk selanjutnya itu ada reaksi SN1 pada reaksi SN1 itu ada merupakan reaksi yang berorde 1. Nah, kenapa dikatakan sebagai orde 1? Karena pada laju reaksi SN1 ini berbanding lurus dengan konsentrasi bereaksinya atau Rx seperti pada persamaan laju di atas. Nah, setelah itu angka 1 pada SN1 ini juga merujuk ke unimolekuler karena ini berbanding dengan adanya satu partikel Rx yang terlibat ke dalam transmisi tahap penentuan laju. Nah, untuk tahap penentuan laju dapat dilihat di gambar ya teman-teman. Itu ada prosesnya dalam awal, terus dalam keadaan transisi, maka setelah itu akan mengion menjadi R+ dan X-, seperti itu. Nah, lanjut ya teman-teman. Selanjutnya itu ada reaktivitas relatif dalam reaksi SN1. Untuk laju reaksi SN1 dari berbagai alkil halida bergantung pada energi pengaktifan relatif yang mengakibatkan terbentuknya karbokation yang berlainan. Yang kedua, keadaan transisi mempunyai karakter karbokation. Oleh karena itu, reaksi yang menghasilkan karbokation berenergi rendah dan stabil akan berjalan dengan laju yang cepat atau tinggi. Reaksi SN1 akan paling cepat terjadi pada gugus alkil pada substrat berupa tersier dan paling lambat bila keadaan primer. Nah, di sini tuh disajikan gambar berupa maksudnya gambar berupa tabel dari laju relatif beberapa alkil bromida pada keadaan SN1 yang lazim. Nah, selanjutnya itu ada reaksi dari keempat contoh di tabel ya teman-teman. Nah, oke, pada keseluruhan reaksi ini, terutama pada reaksi yang tersier itu terjadi 3 tahap. Nah, pada tahap pertama terjadi mekanisme SN yang sangat lambat. Kenapa sangat lambat? Pada reaksi mekanisme SN pertama itu membutuhkan energi yang cukup besar untuk melepas alkil halida sehingga reaksinya berjalan dengan lambat. Selanjutnya itu ada tahap kedua itu penggabungan nukleofilik dan yang ketiga ada reaksi asam basa. Nah, contoh utama atau karakter dari reaksi ini adalah kata kunci dari reaksi ini adalah karbokationnya. Nah, sehingga semakin berkarakter atau semakin berkarakter suatu reaksi ini, maka karbokationnya akan bereaksi semakin cepat pada tahap SN1-nya. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih. Oke. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari yang sebelumnya, yaitu ini yang saya jelaskan adalah kestabilan karbokation. Karbokation stabil, karbokation tidak stabil dan dengan cepat bereaksi lebih lanjut. Ada 4 tipe karbokation. Yang pertama adalah kation metil, karbokation yang dihasilkan oleh reaksi metil halida. Yang kedua adalah karbokation primer dari alkil halida primer. Yang ketiga karbokation sekunder dari alkil halida primer sekunder dan karbokation tersier dari alkil halida tersier. Contohnya bisa dilihat pada gambar di bawah. Lanjut. Tuh, apa saja yang meningkatkan stabilitas atom karbon yang bermuatan positif? Satu yaitu
Efek induksi, salah satu istilah yang menggambarkan polarisasi ikatan oleh suatu atom elektronegatif atau elektropositif di dekat ikatan tersebut. Contohnya bisa dilihat pada gambar yang ini. Ini ada CH3 3 kali CH plus. Di sini ikatan sigmanya ditarik ke arah muatannya positif. Jadi ikatan dari CH3 tersebut tertarik ke ikatan sigmanya di tengah itu. Lalu ada juga sama seperti contoh yang di atas, tapi ini sepertinya lebih kompleks ya dari yang tadi. Semua atomnya itu membantu untuk menyebarkan muatan positif. Jadi dari atom positif yang di pusat itu menyebabkan atomnya yang di bagian sini juga ikut bermuatan positif. Berarti mengalami ikatan sigma yang tertarik oleh ikatan positif. Lanjut ke kedua, efek sterik. Efek sterik menolak antar gugus-gugus dalam suatu alkil halida, menambahkan energi pada molekul netral. Oleh karena itu, energi keadaan dasar suatu alkil halida tersier lebih tinggi daripada alkil halida primer dan sekunder. Jadi tolakan antara yang di sini dan di sini itu akan yang disebabkan mengalami tolakan dan menyebabkan yang ikatan yang di sini akan bergeser ke sebelah sini ke tanda X tersebut. Jadi makanya kation T-butil, maka bisa disebut kation T-butil. Lanjut ke hiperkonjugasi. Hiperkonjugasi adalah tumpang tindih parsial antara suatu orbital P sp3s suatu ikatan CH dengan orbital P kosong dari karbon bermuatan positif. Bisa dilihat pada gambar yang di sini, karena sp3s itu hanya memiliki orbital P yang kosong di sebelah kirinya yang di sini. Seperti itu. Lanjut, ada penataan ulang karbokation. Alkil bromida sekunder dapat mengalami reaksi Plato dengan metanol. Bisa dilihat contohnya pada gambar di bawah ini, di mana 2 brom 3,3 dimetil butana apabila direaksikan dengan pelarut metanol, maka akan mengalami penataan ulang kembali yang terdiri dari akan terbentuk dari dua hal, yaitu yang pertama ada 2 metoksi 3,3 dimetil butana, yaitu sebesar 4%. Yang ini masuk produk yang sangat diharapkan. Dan yang kedua itu ada metil 2,3 dimetil butana, yaitu sebanyak 41%. Yang produk ini pun tidak dapat diharapkan. Jadi di mana dari BR itu BR awalnya terdiri 2 brom melepas dan menukarnya dengan alkil dari metanol dari senyawa metanol ini bertukar dengan ini biar jadi menyebabkan yang di sini salah menyebabkan pertukaran alkil. Jadi menyebabkan terjadi 2 metoks, yang satunya metoksi, yang satunya metil. Dari segi perbedaannya yaitu di mana kalau yang metoksi tersebut CH3 alkilnya berada di 3 sebelah kiri, terus 1 sebelah kanan. Dia perpanjangan rantainya lebih ke kiri, sedangkan kalau yang di sini perpanjangannya seimbang, kiri dan kanan sama-sama panjang.
Kalau kita jabarkan lagi kan yang di bagian sebelah sini, maka nanti jadi CH3, CH2, CH2, CH, CH, CH3. Nah, ini kan nyambung dengan C yang tadi yang di persimpangan tadi. Lalu kalau yang ini kan jadinya CH3, CH2, yang ini juga CH3, CH2 seperti itu. Lanjut ke contoh reaksi karbokation sebagai zat antara lain. Sebagai zat antara lainnya sebagai berikut. Contohnya seperti ini. Bisa dilihat. Oke, lanjut. Energi karbokation dapat diturunkan bila sebuah gugus metil bersama elektron-elektron pengisinya pindah dari atom karbon di dekat karbon positif. Hasilnya ialah penataan ulang karbokation sekunder menjadi karbokation tersier yang lebih stabil. Nah, di sini yang dimana ikatan C di sini akan melepas dan berpindah ke ikatan C yang sebelah sini. Jadi dia mengikat alkil yang ini dan berpindah ke alkil dan sini menyebabkan dari yang karbokation sekunder yang ini sekunder menjadi tersier yang lebih stabil. Karena dimana karbokation itu dari primer, sekunder, tersier yang lebih stabil itu yaitu yang karbokation tersier itu lebih stabil. Dari gambar yang di atas tersebut, sebuah gugus metil disebut geseran metil atau gugus geseran metida, yang suatu tahap reaksinya merapat, rembak, dan suatu membentuk benar-benar terbentuk anion metida. Jika sebuah gugus alkil, sebuah gugus aril, atau sebuah atom hidrogen pada suatu atom karbon didampingi karbon yang dapat bergeser, dan dengan demikian menghasilkan suatu karbokation yang lebih stabil, maka penataan ulang dapat terjadi. Penataan ulang juga dapat terjadi apabila sepasang karbokation memiliki stabilan yang setara. Nah, ini contoh penataan ulang yang menggambarkan gas yang tadi gambaran awalnya. Yang dimana tadi suatu karbokation sekunder akan lebih stabil bentuknya apabila karbokation tersebut berbentuk karbokation tersier. Perpindahan gugus metil yang ada di C sekunder menuju C yang tersier. Suatu geseran halida yang dimana juga merupakan penataan ulang dari karbokation yang dimana ikatan H yang dengan C ini akan memutus dan berpindah menuju ke C positif yang di bagian sebelah sini, yang dimana karbokation tersier akan lebih menyebabkan dari berubahnya kation sekunder dan menjadi kation tersier.